Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Baik. Ini kabar teman-teman gimana nih hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kata orang kan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Chelsea Rizky Valentina dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi bimbingan dan konseling. Boleh nih teman-teman, ada yang mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh, silakan. Saya Rizky dari Universitas Politeknik Sriwijaya Palembang, jurusan Kimia Industri. Oh, kimia industri. Wah, keren banget ya. Boleh nanti siapa lagi mau memperkenalkan diri? Nama saya Empos Fabrian, sama kuliah saya di Polsri. Saya usaha layanan wisata. Usaha dan layanan wisata. Baik, boleh mungkin katanya lanjut. Saya ini kuliah di Unsri, saya ikut jurusan psikolog. Ya. Oh, jadi kita sama nih, bedanya kamu kedokteran, saya keguruan. Oh. Mungkin lanjut tuh boleh kalian. Oke, semua perkenalkan, nama saya Lina Angira ini. Saya berasal dari Universitas PGRI Palembang dengan jurusan Pendidikan Jasmani. Baik, selamat kenalan ya. Sama kita guru-guru nih. Mungkin lanjut kakaknya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lina Angira ini. Saya dari Universitas PGRI Palembang dengan jurusan Teknik Elektro. Teknik Elektro. Selamat kenal Lina. Boleh kakak yang paling ujung? Saya Citra Rizky Aulia. Saya berkuliah di Politeknik Sriwijaya jurusan D3 Teknik. Selamat kenal Citra. Baik, mungkin sebelum kita memulai bimbingan kelompok hari ini, tadi kan kita sudah memperkenalkan diri masing-masing. Apakah ada teman-teman yang bersedia untuk memimpin doa? Boleh, Mas. Jadi baik, sebelum kita mulai bimbingan pada hari ini, baik kita membaca doa terlebih dahulu, masing-masing berdoa. Sebelumnya terima kasih teman-teman sudah mau hadir pada hari ini dengan latar belakang yang beda-beda, dari fakultas yang beda-beda dan kuliah yang berbeda-beda. Saya senang sekali teman-teman sudah mau hadir pada kegiatan pada hari ini. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum hari ini kita mau ngapain? Belum tahu. Penasaran mengapa kita hari ini? Jadi kegiatan pada hari ini kebetulan kita akan mengadakan bimbingan kelompok. Sebelumnya teman-teman udah ada pernah ngelakuin bimbingan kelompok belum? Belum. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Kalau bimbingan apa? Ada yang tahu nggak bimbingan itu apa? Menurut saya bimbingan itu satu proses ajarkan menjadi lebih baik. Boleh. Oh, Jalan yang benar-benar. Kalau kelompok ada yang tahu belum? Mungkin boleh nih kakak, Kak Reza. Oh, kelompok itu ini seperti perkumpulan yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Oh, benar. Jadi yang kata-kata yang bilang itu benar semua. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu bantuan yang diberikan kepada anggota yang terdiri dari 2 sampai 10 orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, jadi teman-teman di sini bersedia nggak mau mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini? Sedia. Dengan senang hati ya, nggak ada paksaan ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita mau main drama dulu nih. Teman-teman mau nggak mau main drama sama-sama? Boleh. Boleh. Tapi kebetulan di sini kan main dramanya 5 orang, jadi 1 orangnya menyimak saja ya bareng saya ya. Ada yang mau ikut menyimak bareng saya? Oh, oke, boleh. Baik, ini boleh nih dari kakaknya dibagiin. Ini. Baik. Jadi kita mulai drama pada hari ini ya, yang mana judul drama hari ini itu adalah Maafkan Aku. Di dalam kelas semua duduk di kursi masing-masing. Alia duduk paling ujung membaca buku, Sarah dan Mira duduk tidak jauh darinya. Lina perhatikan meja dari sebelah. Ji, itu buku. Macam buku ya, setiap hari. Bosan aku tadi. Pasti yang ngerasa paling pintar di kelas ini. Baik, padahal aku udah mencoba. Baik. Waktu istirahat, semuanya masih duduk. Namun, Alia terbendung. Lina pun
liatin. Ya, kau tidak apa-apa. Apa Nur? Aku lah biasa aja ini. Harusnya kau tak pantas dapat kelakuan ini. Misalnya ada apa-apa ngomong jangan dewean. Di hadapan guru, kursi disusun seperti pejabat guru. Dan di situ berisi ada ada Pawas, ada Rizky, ada Reza, ada Dinar, dan ada Lina. Pawas, Rizky, aku dengar kamu di kelas ada ngobrol doang ya? Kenapa tidak? Kami cuma bercanda, tidak ada serius. Kami cuma bercanda, kami tidak akan mulainya lagi. Kamu tahu gak sih canduan tuh bukannya bully itu bukan canduan? Itu kan bisa dampak buruk bagi si korban kamu bully. Maafkan kami ya, kami tahu kami salah. Baik. Semua pun balik ke kelasnya masing-masing dan semua berjalan seperti biasa. Tidak. Sorry ya. Kami hanya cak itu kalau tadi. Bukan maksud apa-apa. Mengendai. Apa? Maafkan kami ya, Jak. Kami tidak akan ulanginya lagi ya. Iya, aku maafi. Makasih ya, kamu udah berubah ya. Kalau ini tidak semua kan happy kalau jadi no. Baik, semuanya drama pun sudah selesai. Teman-teman, kita sudah selesai dramanya. Mungkin boleh kita ambil lagi dramanya. Dramanya kan sudah selesai. Baik, kita lanjut kegiatan pada hari ini ya. Jadi sebelum saya masukin bimbingan kelompok, ada yang bisa nggak menyimpulkan dari drama tadi? Ada yang mau menyimpulkan dari drama yang kita lakukan tadi? Menurut saya bullying itu bukan candaan, karena bullying itu bisa merusak mental dari seseorang. Jadi ya nggak harus dicandai. Ya, benar-benar. Mungkin boleh dari Kak Lina, kesimpulan yang telah dilakukan saat drama tadi apa aja? Gak apa-apa Pak. Mungkin menurut saya bahwa bullying itu emang nggak bagus untuk di perkumpulan di sekolah, yang pokoknya perkumpulan dimanapun itu. Bullying itu kayak mana ya, merusak mental tuh. Banyak tuh di luar kan merusak mental. Nah takutnya ini pada yang bully-bully yang di luar sana tuh mentalnya bisa. Benar. Ada yang mau ngejelasin lagi kesimpulan dari bullying drama kita tadi? Menurut saya bullying itu sudah menjadi hal umum ya, apalagi di sekolah, misalnya di sekolah. Jadi cara kita melawan atau mencegah bullying tersebut terjadi itu sebenarnya dengan cara kita membuka diri kita pada orang lain. Jadi kita jangan beranggapan kalau kita tuh hanya bisa sendiri. Maksudnya itu kita juga perlu bersosialisasi dengan orang lain. Menurut saya kepribadian juga menentukan cara kita berteman dan teman juga menentukan cara kita berteman. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimpulkan. Jadi benar, jadi kita tadi itu melakukan drama tentang bullying, yang dimana seharusnya itu kita tidak melakukan bullying karena bullying itu sangatlah berdampak yang negatif buat kita semua. Jadi mari kita mulai dengan kelompok pada hari ini. Sebelumnya kita itu akan membahas topik bullying juga. Nah, tapi sebelum saya akan menjelaskan, jadi di sini tuh di bimbingan kelompok itu ada topik dua, yaitu topik tugas dan topik bebas. Yang dimana kalau topik tugas itu adalah topik yang saya tentukan. Namun kalau topik bebas itu adalah topik yang ingin kalian bahas dalam bimbingan kelompok ini apa. Tapi sebelumnya di sini saya ingin membahas topik tugas saja, yang dimana topik ini akan saya yang menepatinya, yaitu saya akan membahas bullying.
Nah, teman-teman, sebelumnya jangan khawatir. Di sini kita akan sebelum memulai bimbingan kelompok ini ada azas-azas yang harus kita jalani, yang mana ada azas keterbukaan, azas kerahasiaan, azas kenormatifan, dan azas kesukarelaan. Nah, ini mana azas kenormatifan itu adalah suatu azas yang kalau misalnya ada pawas nih, pawas lagi memberi penjelasan atau suara, namun si Kak Inar malah memotong, itu harusnya tidak boleh karena itu kan dari norma. Jadi kita harus menerapkan kenormatifan ini kepada bimbingan kelompok hari ini. Dan juga teman-teman jangan khawatir kalau rahasia-rahasia teman-teman di sini yang sensitif atau ada pengalaman pribadi kalian di sini akan terbongkar karena kita akan melakukan azas kerahasiaan yang dimana semuanya, bahkan saya sendiri pun harus menjaga rahasia dalam bimbingan kelompok hari ini. Dan juga ada azas kesukarelaan yang dimana di sini teman-teman pada ikut bimbingan kelompok itu harus sukarela kan? Benar. Nah, jadi satu lagi tadi ada yang nyimak gak? Saya satu lagi tadi itu azas apa? Kesukarelaan. Satunya lagi? Ada yang ingat gak? Kesukarelaan, kenormatifan, kerahasiaan, keterbukaan. Benar, Kak Lina sangat menyimaknya. Jadi keterbukaan itu tuh adalah dimana kalian sini bisa mencurahkan dengan benar, yang kayak kalian tuh harus bicara jujur, tidak ada yang bohong-bohongnya ataupun tidak ada yang ditutup-tutupin. Nah, jadi kalian bersedia memulai dengan kelompok pada hari ini? Siap. Bersedia. Nah, baik teman-teman. Di sini sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih arti bullying? Mungkin boleh nih Kak Reza yang sebagai korban bullying tadi kan di drama, boleh menjelaskan apa sih bullying itu? Bullying itu apa ya? Satu tindakan yang uang tuh si uang nih jadi bahan candaan uang nah. Jadi cara pembulinya tuh jadi ke dia bahan candaan intinya. Boleh, benar-benar. Mungkin dari Kak Rizky boleh nih, apa sih bullying itu menurut pandangan Kak Rizky? Bullying itu dilakukan orang yang merasa dirinya itu paling tinggi atau berkuasa yang dilakukan oleh orang yang paling rendah di bawahnya. Jadi menurut Kak Rizky bullying itu yang dilakukan oleh yang sok berkuasa yang dilawan ke yang paling lemah gitu ya. Benar. Mungkin boleh nih Kak Citra, apa sih bullying itu Kak? Menurut pendapat saya, bullying itu adalah suatu tindakan yang dilakukan orang A secara A yang melakukan hal yang tidak pantas pada orang B dalam bentuk apapun seperti verbal atau non-verbal, dan itu merugikan satu pihak. Jadi benar dari Kak Reza, Kak Rizky, Kak Citra, jadi bullying itu adalah suatu tindakan yang biasanya dilakukan oleh sosok yang merasa hebat dan dilakukan ke yang biasanya itu penakut atau kayak lemah lah gitu. Jadi yang sok berkuasa ini melakukan tindakan yang tidak benar ke yang lemah. Nah, mungkin menurut teman-teman nih, apa sih penyebab orang-orang tuh melakukan tindakan bullying itu? Dia menjawab, Boleh silakan Kak Citra. mungkin alasan terjadinya bullying tersebut adalah terdapat di perbedaan antara itu perbedaan pikiran, ras, agama, atau terjadinya perbedaan dalam suatu kelompok. Ada lagi yang mau memberikan perumpamaan? Mungkin boleh nih Kak Dinar. Apa sih penyebab orang itu melakukan bullying? Mungkin kalau dari faktor yang sering saya lihat itu kebanyakan anak-anak sekarang itu kalau bullying itu katakan mereka berkelompok dan mereka tuh hanya mengikuti alur dari satu teman yang mungkin lihat tuh orang itu dia tuh orang kecil miskin nggak sampai kita kayak gitu. Jadi mereka tuh hanya memandang pertemanan itu hanya sekadar untuk bergaya. Jadi mereka memojokkan suatu uang yang lebih kecil dari mereka. Benar-benar. Ada yang mau cerita nggak dari pengalaman atau kalian pernah melihat bullying yang sebenarnya gitu loh, kayak tindakan realita gitu? Apa kalian pernah melihat orang yang dibully atau teman kalian dibully? Ada yang mau cerita nggak? Mungkin saya punya pengalaman. Oh,
dari Kak Dinar boleh pengalaman. Boleh nih, pengalaman Kak Dinar apa di dalam tindakan bullying ini? Sebenarnya saya lebih dijadikan korban sebenarnya. Korban. Saya korban. Jadi saya dulu semasa sekolah saya di SD dulu, saya pernah dibully karena saya bodoh dalam pelajaran. Yang paling utama itu pelajaran matematika. Jadi karena saya sering mendapatkan ranking yang paling rendah, yang paling tidak tinggi-tinggi saat dengar, jadi saya sering dipojokkan, saya sering dikatain, kau tuh malah diajari perhati tuh matematika tuh, jangan kau caca ini aku tidak tahu, caca lolo ini itu. Dan itu tuh bikin aku benar-benar sakit aja mental aku merasa aku benar-benar dewean di sana karena aku kalau katik kawan tadi, kawan cerita tadi, mana juga di guru SD aku dulu tuh udah katik bisa ngedukung aku itu. Jadi aku benar-benar udah katik tempat untuk ngadu, bercerita. Bahkan sampai sekarang pun kalau emang ada yang masih bisa ngelakuin hal itu ke aku udah bakal bisa dari siapapun. Sebelum aku dewek yang pengen cerita dan itu ngerasa yang benar-benar berat untuk aku. Mungkin itu sih pengalaman aku karena aku sebagai korban dulu. Ada yang mau nanggapin nggak cerita dari nanti aja Kak ya? Nanti aja Kak ya. Kita fokus ke bimbingan kelompok ini dulu ya. Nggak apa-apa. Ada yang mau nanggapin dari cerita Kak Dina? Itu Kak Dina nanggapinnya gimana setelah dibully itu? Sebenarnya aku lebih ke kayak bingung aku. Kok aku dilakuin beda hanya karena aku nggak bisa matematika? Karena kan aku lebih hobinya dulu tuh lebih hobi ngegambar, yang hobi bercerita juga dalam gambaran itu. Yang lebih kayak gitu. Ini tanggapan dari Kak Linar nih. Apa nih dari cerita Kak Dinar tadi, apa sih dampaknya atau apa menurut Kakak? Tanggapannya gimana Kak? Ayo tanggapannya nggak apa-apa Kak. Kita di sini sama-sama belajar, terbuka, beropini. Nggak apa-apa. Ayo nggak apa-apa dong, cerita aja Kak. Mungkin dia nggak menyimak ya, jadi saya aja lagi. Boleh. Setelah itu apakah Kak Dinar merasa mentalnya hancur atau gimana? Terus Kak Dinar gimana cara memperbaiki agar mentalnya nggak lagi? Kalau hari itu sudah saya mendengar perkataan itu, sudah aku dengar dari perkataan itu, aku lebih ngejauhi diri dari keramaian. Aku diam di tempat, aku menjauhi diri, aku gak mau dekat sama uang, bahkan uang ngajak aku main meskipun dia uang baik tuh, aku nggak mereka jahat gitu. Aku mikir mereka jahat dan mereka bakal ngebully aku juga gitu. Jadi aku mental aku bisa pulih itu pas aku SMA. Aku baru benar-benar bisa membuka diri, aku benar-benar bisa berani ngelawan uang pas di kelas 1 SMA juga. Karena pas SMP pun aku juga masih dibully karena aku beda dan bisa matematika tadi masih dengan hal yang sama itu. Mohon maaf sebelumnya aku potong sebentar. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Linar, Mbak Linar, kenapa ada masalah atau gimana? Karena sebelum melakukan bimbingan kelompok ini kan kita harus melakukan secara kesukarelaan dan juga jangan ada yang ditutup-tutupin. Kalau misalnya Kak Linar ada keberatan atau ada apa, nggak apa-apa diceritain aja Kak, karena agar bimbingan kelompok ini tetap kondusif dan berjalan dengan baik. Soalnya tidak enak kalau misalnya ada keterpaksaan di sini Kak. Sebenarnya saya lagi sakit mata, jadi saya nggak bisa bilang, nggak bisa bicara terus. Tapi Kak Linar tidak ada keterpaksaan. Karena saya nggak bisa bicara baik banyak dan sakit ini mah, jadi saya menjadi diam. Tapi nanti boleh sesekali untuk ditanggapin ya Kak ya, biar kita tetap kondusif dan berjalan dengan jalan aman. Baik, kita lanjut lagi ke kegiatan tadi. Mungkin boleh nih dari Kak Reza tanggapannya dengan cerita dari Kak Dinar tadi. Bisa nggak saya nggak bisa deh. Enggak, saya cuma bisa ngasih saran aja. Boleh tanggapannya. Kalau dari saya, kalau tahu di saya itu tuh ya bersosialisasi. Emang pertama Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. ya memang kalau lah beda dari orang lain tuh kan memang pasti dia ngomongin lah, ini ini, ini ya kalau kita tahu di itu tuh ya
berusaha untuk bersosialisasi lah dengan yang pacak nerimu kita. Jadi kita pasti ada teman lah, terus ada teman untuk mengari curhatan kita, terus ya kita tak merasa sendiri. Dari itu ya kita biasa baik kalau lah di chat itu dia. Itu guys. Ini boleh dari Kak Rizky tanggapannya dengan cerita dari Kak Dina tadi Silakan Rizky. tentang bullying yang dialami sama Kak Dina tadi. Soal saya bukan korban pelaku tapi Oh boleh nih cerita tentang seru nih. Jadi dari sisi korban dan sisi pelaku boleh diceritain. Gak apa-apa, kita dengerin dulu sisi dari pelaku. Gimana sih, apa sih penyebabnya kok dilakuin hal itu? Boleh diceritain, berbagi pengalaman itu seru. di sini saya melakukan itu. Apa itu? Iya. Apa yang dilakukan oleh kakak? Saya ngata-ngatain dia, ngata-ngatain babit dia pakai motor aku. Oh, di saat kakak SD itu kakak sudah bisa mengangkat motor itu. Motor maaf ya. Salah satunya ya. Sampai korban itu nangis, tapi saya masih lanjutnya lagi. Oh iya. Apa perasaan kakak saat kakak melakukan hal itu? Ya saya nggak tahu, saya senang. Senang. Ya. Benar. Boleh Kak Citra tanggapin dari ceritanya Kak Rizky? Saya ingin nanya, apakah kamu sadar setelah kamu dewasa bahwa tindakan kamu salah? Sadar saya merasa Sadar dan menyesal atau tidak? menyesal. Kalau saya meminta maaf tapi tidak ketemu dengan orang itu. Jadi kamu sudah sadar Ya sudah sadar. bahwa tindakan tersebut salah? Iya. Baik, tadi kan kita sudah mendengar cerita dari Kak Dinar, dari plot twistnya yang jadi korban, dan dari sisi POV yang pelaku juga membuli. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih bullying itu tuh apa aja sih yang biasanya kayak apa ya namanya ya? Jenis-jenis dari bullying itu apa aja? Ada yang tahu nggak jenis bullying itu apa aja? Boleh Kak Citra? Bullying itu bisa dari fisik, fisik dan dari sosial media. Oh, berarti seperti cyberbullying ya, yang lagi ini. Ada yang mau ngasih contoh nggak dari apa sih contoh dari bullying fisik itu seperti apa? Kayak dia tadi melempar botol. Oh, pinter. Memukul. Melakukan tindakan fisik yang menyakiti sifatnya. Kalau dari non fisik ada yang tahu nggak? Saya Apa? dari non fisik itu bisa dari perkataan ya, dari langsung itu cak tiba-tiba dia datang ke wongnya, woi Reko cak dengkul itu mungkin dari non fisik gitu, mungkin dari tapi dari perkataan. Kalau dari bullying cyberbullying ada yang tahu? Karena kalau sekarang sudah banyak sih contohnya dari berbagai platform yang ada di sosial media. Menurut saya ya, cyberbullying itu menurut saya adalah perilaku bullying yang sangat sudah terjadi di saat ini. Karena yang kita tahu dunia sekarang sudah melalui globalisasi yang sangat-sangat mendunia banget ya, dimana dunia itu nggak bisa tanpa sosial media gitu. Jadi dan di situ juga tempat orang-orang yang sedikit akhlakles mengutarakan hal yang tidak baik melalui komentar, melalui seperti itu. Contohnya Palembang hama, Palembang rakus. Oh, berarti itu termasuk Iya, cyberbullying. Nah, Palembang makan besi. jadi kalau tanggapan dari kalian saat melakukan, ada yang kalian melihat nih sosok seseorang melakukan cyberbullying, tanggapan kalian gimana? Boleh nih Kak Citra, Kak Dinar? Saya mikir orang yang bikin cyberbullying itu mereka tuh hanya iri, tidak bisa mendapatkan apa yang orang yang mereka bully itu yang mereka inginkan. Jadi dengan cara mereka membuli, mereka tuh melampiaskan rasa mereka tuh kalau aku tuh tidak senang ya belum kawin gitu, dan alasan ya iri tadi. Kalau saya menganggapnya itu iri. Oh, iri, Bukan karena iri. ada yang mau bertanggapan lagi? Apa sih itu cyberbullying? Cukup ya. Jadi benar cyberbullying itu sebenarnya tuh biasanya dilakukan di sosial media, kayak komen-komen hate ataupun hujat-hujatan di sosial media. Dan zaman sekarang tuh udah marak banget ya cyberbullyingnya. Apakah kalian udah pernah ngerasain cyberbullying? Pernah ya. Kalau Kak Paul sendiri itu dari apa nih ngerasain cyberbullying?
Saya kebetulan lagi main game ya, game PUBG namanya. Pas saya mau terjun itu, mau mulai perang itu di audio kan di PUBG itu bisa mic ke all seluruh orang yang ada di game itu. Banyak yang bilang Jawa, 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 Palembang sama, Palembang sama, jadi gitu. Penghinaan lah. Iya, penghinaan. Berarti dari game juga bisa ya? Iya bisa. Seperti yang kata saya tadi, karena orang di dunia sudah globalisasi. Dimanapun bisa foto, sumber itu dari game. Kalau tadi kan udah bahas cyberbullying ya kita ya. Kalau dari non fisik, apakah kalian pernah tuh ketemu sama orang yang melakukan bullying non fisik? Pernah Boleh nih. ini barusan diceritain tadi. Bukannya oh tadi Kak. Iya dia pernah ngata-ngatain tadi. Oh. Apa tadi? Segalanya. Batik keren ya, Kak Rizky nya udah melakukan fisik dan non fisik juga ya. Boleh. Dari Kak Reza nih, pernah nggak ngelakuin tindakan non fisik bullying? Saya nggak pernah Kak, soalnya selama saya hidup saya di rumah terus, jadi pulang sekolah saya ya pulang ke rumah nggak seperti yang lain. Saya ada orang yang pulang sekolah dia langsung nongkrong, jadi saya nggak pernah ngalamin seperti itu ya, karena saya introvert juga. Oh, Ada sering lebih nyaman sendiri ya sepertinya ya. Oke. Tadi kan kita udah membahas jenis-jenis bullying, arti bullying. Nah, faktor orang melakukan bullying. Kalian tahu nggak faktor apa sih yang biasanya orang-orang itu melakukan bullying? Ada yang mau bertanggapan? Kenapa orang itu melakukan bullying tersebut? Boleh nih dari kakak yang menjadi pelaku. Apa sih faktor yang mendorong kakak itu melakukan bullying tersebut? Apa alasannya? Enggak ada alasannya, pengen ngelakuin lah ya. Oh berarti kayak kepuasan dari diri kakak kali yang ngerasa biar kakak tuh puas gitu ngelakuin hal itu. Oh boleh. Dari Kak Dinar nih, sebelumnya kan kakak korban ya. Menurut pandangan kakak, apa sih faktor terutama pelaku itu melakukan bullying? Kalau pandangan saya dulu, orang yang bully saya itu mereka tuh bisa di atas segalanya. Jadi bagi mereka yang orang tidak bisa salah satu kan nih, mereka baca pelajaran matematika, oh aku nih tidak baca matematika, itu dan mereka secanda diri mereka tuh ngaku-ngakukan aku bodoh, aku yang ini yang banyak segala hal. Karena tidak bisa di salah satu pelajaran tadi, karena mereka tidak baca lalu aku ditunjukkan dia tidak bisa ngapa-ngapain. Merasa lebih hebat ya. Iya. Kalau dari Kak Pawa sendiri, apa faktor utama menurut kakak? Ya bosen terus juga emang dari dia orang seperti itu senangnya membuli orang, bawaan orang tua juga bisa, lingkungan gitu. Benar-benar. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas faktor, menurut kalian ada nggak sih cara untuk menghadapin dari bullying ini? Cara mengatasi bullying? Dari Kak Reza mungkin cara mengatasi bullying ini menurut kakak gimana? Ajak berkelahi. Diajak berkelahi maksudnya gimana Kak? Mungkin ya biar mereka tidak melakukan hal yang seperti biasa yang dia lakukan kepada kita. Nah, mungkin kalau kita tidak sabaran ya silahkan kita perkelahian. Tapi menurut kakak apakah melakukan perkelahian itu adalah suatu hal yang wajar? Wajar. Kalau resmi. Wajar ya? Kalau resmi. Jadi apakah ada lagi yang memberikan tanggapan cara mengatasi dari bullying? Boleh nih Kak Citra. Faktor bullying kan seperti yang cerita tadi adalah suatu perbedaan di mana posisi kita dengan orang lain itu berbeda. Jadi menurut saya cara kita mengatasi bullying tersebut agar tidak terus terjadi itu dengan cara kita juga harus bergerak atau merubah diri kita sendiri menjadi versi yang lebih baik. Jadi jangan hanya stuck di situ saja. Kalau kita nggak berubah dari yang posisi awal kita dibully, itu ya menurut saya, menurut pandangan saya, ya bully akan terus berlanjut gitu. Jadi itu harus ada dukungan dari diri kita sendiri untuk berubah agar tidak dibully lagi. Itu menurut saya.
benar. Jadi teman-teman, kalau untuk mengatasi bullying ini kita harus merubah cara pola pikir dari setiap sudut, dari guru BK, dari korban, dari pelaku. Kenapa saya bilang begitu? Mungkin guru BK-nya bisa nih untuk membuat konsultasi atau pertemuan di antara pelaku maupun korban untuk memberi arahan kepada dua sisi, untuk si korban untuk coba lebih membuka lagi dirinya kepada teman-teman sekitar, untuk berani untuk berbicara, untuk berani melawan, dan juga memberi arahan kepada pelaku, kayak memberi arahan kalau tindakan yang dilakukan itu tuh tidak benar. Kayak dampaknya apa sih ketika si pelaku ini melakukan tindakan bullying itu. Nah, mungkin setelah kita melakukan bimbingan kelompok mengenai bullying ini, apakah ada teman-teman yang dapat menyimpulkan pembahasan kita dari awal sampai akhir, atau tanggapan teman-teman tentang bimbingan kelompok ini apa sih? Boleh nih dari Kak Dinar, simpulan dari bullying kita, pembahasan kita pada hari ini apa? Mungkin dari yang saya bantu itu karena saya posisi sebagai korban ya, untuk mungkin bisa berani untuk sosialisasi, cerita sama satu orang yang memang saya percaya, dan mungkin bisa meminta saran, atau mungkin kalau sudah tidak tertolong mungkin bisa ke psikolog. Kalau dari Kak Rizky, boleh disimpulkan pembahasan kita pada hari ini, boleh? Kita tidak boleh menormalisasikan bullying itu. Oh, benar. Berarti kita tidak boleh menormalisasikan bullying ya, Kak ya. Mungkin sebelum kita cukup mungkin hari ini kita bimbingan kelompok, cuman kayaknya teman-teman udah pada lesu, ngantuk ya kayaknya. Mungkin aku ada sedikit ice breaking, permainan. Nah, kalian mau ikut gak main sama saya? Boleh. Jadi mainkan ice breaking hari ini adalah sambung kata. Yang dimana ketika saya bilang Ancol, nah kalian itu ambil dari setiap abjad. Misalnya A nih, A apa? Misalnya nih ayam, N apa? Naik, C celana, kayak seabsurd mungkin. Oh, paham? Paham. Iya, ini absurd ya. Oke. Ada yang kurang paham? Ulang ya, ulang. Jadi saya memberikan kalimat Ancol. Mulai dari Reza. A, Jin, N, Naik. C, Kenapa? C, Oke. Cepat. O, obat, L, Lurus. sambung lagi semuanya. Oh, balik lagi ke Apa ini? Enggak, tadi kan udah disebutnya apa? Dibuat jadi kayak Ancol, naik, apa tadi Kak? Cepat, obat, lurus. Nah, sebut semuanya. Oh, Ya, pokoknya kalau misalnya kalimat itu udah habis, kalian harus disambungin lagi semuanya. Oh, Jadi di sini tuh kayak melatih kefokusan, melatih kecepatan. Oke? Oke. Oke, kita mulai ya. Kak Chelsea nggak termasuk kan? Enggak dong. Dari sini ke sini. Iya. Oke. Jembatan. J, jerapah, E, Elang, M, Maju. B, baju, A, angkat, T, tinggi, A, anjing, N, Naik. sambung. ya biasa otak pempo. Gimana Kak? Bisa disambungkan atau menyerah? Oke, kalau nyerah bilang aja nyerah Kak. Udah buka. Jerapah. Elang. Cepat. Maju. Baju. Angkat. Tinggi. Anjing. Ini terakhir. Naik. Kita kasih Baik, mungkin sampai sini dulu bimbingan kelompok kita
hari ini. Apakah teman-teman ada yang ingin beli kesan dan pesan? Boleh Kak Citra, boleh nih, pesan dan pesan yang bimbingan kelompok hari ini gimana? Pesan saya setelah mengikuti bimbingan kelompok tentang cyberbullying ini adalah sangat-sangat mengedukasi ya, apalagi untuk orang-orang awam seperti kami yang pada awalnya kami tidak terlalu mengetahui apa itu bullying, apa faktornya, apa alasannya, apa dampaknya. Setelah adanya bimbingan kelompok ini, kami menjadi lebih tahu tentang bullying. Menurut saya ini sangat informatif karena ya memberikan informasi lebih kepada kami tentang bullying. Dan itu pesan saya. Pesan saya adalah hindari bullying. Ada lagi yang ingin memberi pesan dan pesan? Lengkap ya. Oke. Jadi sebelum kita mengakhirin pertemuan kita hari ini, bimbingan kelompok hari ini, karena diawali dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Apakah ada yang bersedia untuk memimpin doa? Boleh, silakan ya. Baiklah, sebelum kita menutup bimbingan pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa Ustaz. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih ya teman-teman. Semoga kedepannya kalian bisa mendapat ilmu dari bimbingan kelompok ini dan tidak kapok untuk ikut bimbingan kelompok lagi. Oh iya, aman aja. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih.